Halo semuanya, kembali lagi di Mana Mana Podcast di sini. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini betul. Oke, sekarang tuh kita akan membahas tentang move on atau balikan. Ini seru banget ya pembahasan kali ini. Iya dong. Betul. Karena pasti sekarang tuh emang orang-orang kayaknya lagi ngalamin gak sih? Bener lagi ngalamin fase-fase itu ya. Move on atau balikan sih pasti bingung gak sih? Ya, nah kenapa nih banyak orang yang susah move on? Nah menurut kamu kenapa? Kalau menurut aku kenapa banyak orang yang susah move on? Karena mungkin pas mereka lagi pacaran tuh kayak ada kenangan yang gak bisa dilupain. Mungkin mereka tuh nginget kebaikannya aja, tapi kayak kejahatannya tuh apa yang cowok itu lakuin ke kita tuh gak diinget, tapi ngelihat momen-momen itu loh. Jadi susah move on menurut aku gitu. Oh jadi lebih ke kayak apa ya? Yang ada di pikiran kita tuh hal-hal indah, momen-momen yang waktu itu. Iya betul. Jadi kayak bukan orangnya sebenarnya yang kita ingat, Betul. tapi momennya, Momennya. momen manis-manis yang udah pernah kita lakuin gitu Betul. kan. Oke, kalau tadi kan move on atau balikan. Nih, Betul. kenapa banyak yang sudah mantan tapi bakal tetap balikan? Mereka tuh balikannya tuh dengan versi terbaik mereka mungkin ya. Makanya mereka tuh memutuskan untuk balikan, mungkin udah waktunya balikan gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Udah waktunya balikan. Boleh, benar. Tapi kayaknya sih lebih fase terbaik orang-orang gak sih? Fase mereka betul. masing-masing udah baik. Tapi kamu pernah gak ngalamin itu? Ngalamin apanya? Move on atau balikan gitu? Kalau ngalamin move on atau balikan sih kayaknya belum pernah ya. Aku belum pernah ngalamin. Tapi kayaknya aku punya temen gitu yang udah ngalamin, kayak dia tuh susah move on banget gitu. Kayak dia tuh selalu cerita kan ke aku, kenapa sih kayak dia tuh udah ngejahatin gua gitu, tapi kenapa momen-momen yang baiknya tuh teringat terus di kepala. Makanya dia susah move on sampai sekarang, sampai susah melihat seseorang atau membuka hati kayak gitu. Tapi aku nemu solusinya juga sih kenapa bisa susah move on, yaitu yang pertama tadi momen-momen kita tuh ada di kepala kita, dan sebenarnya kita bukan kangen karena orangnya, tapi kangen sama momen-momen itu yang pernah kita lewatin gitu. Jadi kenapa bisa ada membekas selalu tuh ya itu momen-momen itu teringat terus ya. Tapi kenapa bisa kita move on? Aku sih lebih ke merelakan dan menulis sih. Maksud aku kalau misalnya kita lagi rasain tuh ya kita rasain aja, enggak yang harus pura-pura aku lagi aku galau, aku kangen sama dia, tapi aku tuh kayak mengabaikan hal itu loh, kayak mengabaikan aku nggak kangen, aku udah move on. Nggak kayak gitu, kita nggak bisa maksain itu, malah justru kita harus rasain itu. Sesakit apapun menurut aku ya nangis aja, karena Betul. mau nangis berdarah juga ya nangis berdarah aja gitu. Betul, ya walaupun betul. itu posisinya kita nggak bisa balikan ya. Iya betul. Posisinya kita emang susah move on dan emang pengen move on gitu. Kayak gitu, kayak kita paksain, nggak paksain sih, maksudnya kita rasain apa yang kita rasain. Kalau sakit ya kita nangis ya nangis, marah ya marah, tapi dengan cara bukan yang ke dia pelampiasannya atau lihat di media sosial atau gimana, tapi aku nulis gitu. Berarti kamu lebih ke suka journaling gitu ya? Apa yang kamu rasakan kamu tulis? Iya. Bagus juga sih. Tapi dengan cara itu kamu emang bisa move on? Enggak juga sih, maksud aku itu works juga karena ya apa yang kita rasain, tapi lama-lama tuh capek sendiri. Iya, betul, Kenapa betul. bisa lepas tuh ya karena udah terbiasa aja. Karena kayak kita udah rasain ini, kita terbiasa dengan rasa itu, ya udah kita mengikhlaskan kayak rasa itu, kita rasain sakit banget, tapi ya udah sampai akhirnya di mana itu tuh habis, si rasa sakit itu tuh habis, sampai akhirnya ya udah kita mengikhlaskan, melepaskan. Berarti kamu lebih kayak jalanin dulu aja gitu proses sakitnya gimana. Pasti mungkin itu tuh suatu proses kita untuk melupakan seseorang itu. Oke. Nah, kalau misalnya ada waktu di mana kita bisa balikan, kapan sih waktu yang pas buat kita bisa balikan menurut kamu? Waktu yang pas
kalau kita bisa balikan menurut aku ya, ketika kita lagi menjalani suatu hubungan, mungkin salah satunya ada yang nggak bener kan, ada yang komunikasinya jelek atau emang dia punya permasalahan gitu dalam hidupnya sendiri. Menurut aku sih kita perbaikin dulu ya diri kita masing-masing. Kalau ketika versi kita udah baik, ya udah kita balikan aja. Menurut aku kayak gitu. Jadi kayak ya udah berarti udah sama-sama berproses, Iya, betul. sama-sama dengan versi terbaru gitu ya, baru bisa kita balikan. Betul. Di situ di Di fase situ. itu. Kalau aku ya, kalau kamu gimana nih? Kalau aku sih ya kayak misalnya kalau misalnya permasalahannya komunikasi ya kita benerin dulu komunikasinya. Betul. Kita omongin juga kayak salahnya di mana, dan kalau misalnya tetap maksain balikan karena rasa sayang, menurut aku nggak bisa sih, karena Betul. inti utamanya masalahnya di mana tuh kalau belum selesai ya gak akan beres, bakal Betul. putus nyambung atau gak putus aja gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Kalau misalnya buat balikan kayak ya udah gitu. Enggak ya. Berarti kamu lebih ke menyelesaikan masalahnya dulu gitu. Kalau dia emang mau memperbaiki diri, silahkan gitu. Kalau udah selesai masalahnya diri sendiri, diri kita masing-masing udah beres dengan masalah kita masing-masing, kamu mau balikan. Oh, oke. Yaudah. Kan tadi kita ngebahas soal kapan waktunya kita balikan. Nah, sekarang kita ngebahas kapan waktunya jangan untuk balikan. Menurut aku mungkin kalau misalnya nih kita lagi ngejalanin suatu hubungan dan emang gak bisa diperbaikin lagi, gak bisa dibalikin lagi, kan buat apa juga kita maksa hubungan yang udah banyak masalah dan pengen banget balikan gitu. Menurut aku sih gak usah gitu, gak usah dipaksain. Kalau hubungan gak bisa dibenerin ya udah, emang jalannya udah putus aja, udah beres gitu, udah selesai. Gak bisa dipaksa berarti. Betul, ya. gak bisa Tapi dipaksa. kalau misalnya spesifik lagi, kalau dianya selingkuh, aku nggak akan sampai kapanpun balikan sama orang itu. Karena menurut aku sekali selingkuh bakal terus selingkuh menurut aku. Kalau misalnya masalah komunikasi gak bener dan lain-lain itu kita masih bisa oke, karena itu kan masih bisa dibenerin ya. Betul. Kalau ini kan menurut aku apa ya? Selingkuh tuh sifat yang buruk. Iya. Kalau selingkuh tuh nggak banget kata aku mah. Jadi kayak pada saat dia dan ini dia nggak minta maaf atau dia playing victim. Itu sih. Iya sih, benar. Kayak kita udah tahu sifatnya dia playing victim, terus ada saatnya kita putus, menurut aku itu lega banget. Betul. Tapi kalau misalnya dia merasa menyesal karena udah selingkuh dengan yang dulu itu, aku tetap gak akan, karena bakal ngulang. Menurut aku dia bakal tetap ngelakuin hal yang sama. Berarti kamu masih bisa memaafkan kalau masalahnya permasalahannya di komunikasinya yang jelek. Tapi kalau selingkuh kamu tidak bisa ngasih kesempatan 2 kali. Tapi menurut kamu gimana soal perselingkuhan itu? Menurut aku ya, kalau soal perselingkuhan itu tuh emang gak benar juga sih. Kalau sekali dia udah selingkuh mungkin bakalan terulang lagi dan terjadi lagi kan. Jadi menurut aku itu tidak bisa dikasih kesempatan 2 kali ataupun tidak bisa dimaafkan. Menurut aku kayak gitu. Berarti sama ya, kita nggak. Sama, betul. Berarti di saat fase itu jangan untuk balikan. Betul, jangan minta balikan sama cowok yang tukang selingkuh, oke? Atau enggak ya dianya minta untuk balikan, ya kita bisa. Iya, betul. Kita lanjut, kita pengen tahu nih tanda-tanda orang yang udah move on tuh kayak gimana sih? Nah, menurut kamu kayak gimana? Menurut aku ya, tanda-tanda orang yang sudah move on tuh dia tuh bener-bener gak nyimpen sesuatu hal kenangan dari cowoknya yang dia kasih. Menurut aku. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau menurut aku soal dia menyimpan kenangan dari sang kekasih dulunya, betul. Kalau dia udah move on, menurut aku aman-aman aja sih kalau dia nyimpen. Karena ya kalau kitanya udah move on, kitanya udah mengikhlaskan, atau kayak kitanya udah ya udah kita rela untuk melepaskan itu, dengan adanya barang yang dia kasih, dengan adanya kenangan yang dia kasih di kita, apapun itu gak ngaruh menurut aku. Karena kan posisinya dia ngasih kan, dan kalau misalnya barangnya bermanfaat ya kenapa enggak kita pakai gitu. Kalau misalnya foto booth atau kayak gimana ya, itu menurut aku ya buang aja sih. Kalau misalnya emang gak kemungkinan untuk balikan gitu. Oke. Terus kalau misalnya barang-barangnya bikin kita teringat ketika kita melihat oh itu tuh barang yang pernah dia kasih loh, terus kayak teringat lagi momen-momen saat dia ngasih barang itu, gimana? Karena kan kita pastinya udah ikhlas. Menurut aku ya, karena kenapa ada di otak, karena kan kita mengikhlaskan di sini tuh kan kayak ya udah kita ngelepasin itu, walaupun ada di otak sekilas kayak aduh ini dari dia, ya udah
Ya betul Karena sih. kayak udah rela aja, udah melepas itu gitu. Kayak ya udah, menurut aku ya, karena aku pernah ada di posisi itu gitu. Wah, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut di sesi mitos versus fakta. Nah, jadi ini menurut kita kayak mitosnya apa, tapi faktanya apa. Oke, kita mulai dulu dari kamu deh. Coba baca. Dari aku nih, move on tuh berarti harus benci mantan atau enggak sih? Faktanya apa? Tapi faktanya, move on tuh justru harus menerima masa lalu, bukan dendam. Ya betul sih, betul. Ya kan? Jadi kayak gak harus benci. Kalau kitanya ikhlas mah ya udah, dia mau sama orang lain juga ya udah. Iya sih, tapi kalau misalnya nih, dia tuh bener-bener jiwa pendendam karena dia udah diselingkuhin, itu gimana dong? Ya berarti dia belum selesai sama dirinya sendiri. Berarti belum move on artinya. Belum move on. Oke. Mitos selanjutnya nih, balikan pasti bakal putus lagi atau enggak sih? Balikan bakal putus lagi atau enggak? Gak selalu sih. Karena kita lihat lagi di pasangan masing-masing, kalau misalnya dianya berubah, benar-benar berubah, ya bakal lanjut. Dan misalnya permasalahannya karena sama-sama egois. Tapi setelah kita berapa lama gak ketemu, terus kayak misalnya kita udah sama-sama memperbaiki diri, terus Betul. kayak balikan lagi dan lebih baik, ya udah pasti bakal tetap lanjut hubungannya, gak akan putus lagi. Mitos selanjutnya itu kalau cepet move on itu berarti cintanya nggak tulus gak sih? Menurut kamu? Itu mitosnya. Iya, mitosnya. Tapi faktanya setiap orang punya proses penyembuhannya masing-masing. Mungkin kenapa dia bisa cepet, berarti dia apa ya? Aku ngeliatnya sih diri masing-masing. Kalau misalnya diri dia kayak dia seberapa sayang sama diri dia. Kalau misalnya betul. move on-nya cepet, berarti dia ngerasa ya udah, berarti itu bukan yang terbaik buat aku. Ada kan yang kayak gitu. Iya, ada. Jadi kayak ya udah, gimana orangnya berarti dan pendewasaan di pikirannya gak sih? pendewasaan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau orang tuh kenapa sih suka mikir kayak faktanya kan kalau misalnya move on cepet tuh berarti gak cinta gitu ya, cintanya gak tulus. Kenapa orang-orang bisa berpikir kayak gitu? Padahal kan itu hak seseorang untuk cepet move on kan. Jadi kita gak bisa menjudge itu kan. Iya sih. Kamu gak lanjutin lagi sih, Mak? Emang harus ngomong apa? Ya udah berhenti aja sampai iya sih aja nanti. Oke, kita sekarang punya poin-poin red flag versus green flag saat mantan ngajak balikan. Ini kalian juga bisa jawab ya di kolom komentar. Bisa Jadi menurut jawab kalian, nih. iya apa enggak gitu. Iya apa tidak ya? Oke, yang pertama, tidak meminta maaf. Tidak meminta maaf menurut aku itu cowok red flag atau cewek red flag ya. Aku juga red flag sih. Lalu ada mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan menurut aku green flag karena dia tuh udah berani loh mengakui kesalahannya. Ada orang yang gak bisa mengakui kesalahannya itu benar-benar suatu apa ya? Mengakui kesalahan itu tuh suatu yang sangat sulit gitu menurut aku. Sama aja kayak ya minta maaf juga gak sih? Betul. Dia gak minta maaf, tapi ini karena dia mengakui kesalahan ya itu green flag ya. Sangat-sangat green flag banget. Lalu ada playing victim. Playing victim red flag parah sih. Tadi tipe. Apalagi dia kayak benar-benar udah nggak ngakuin kesalahannya. Terus kayak dia tuh kayak ngebela diri sendiri kayak apa sih? Ya sih bener lagi, karena playing victim kan kayak dia yang salah tapi kita yang salah. Iya kan, ngebela diri sendiri apa jadi sih? Kayak maunya apa sih? Tuh, gak jelas itu. Red flag parah. Lalu ada komunikasinya lebih dewasa. Suka nih komunikasi yang lebih dewasa. Berarti apalagi green flag. Betul sih, green flag banget sih menurut aku. Karena apalagi kayak cowok-cowok atau cewek-cewek yang bisa berkomunikasi baik tuh emang susah banget ya ditemuin. Karena kita aja sebagai manusia mau ke temen, mau ke orang tua juga susah kan berkomunikasi. Kalau misalnya kita nemuin pasangan yang komunikasinya dewasa, dia sama-sama ngertiin gitu, itu menurut aku oke sih. Itu green flag parah. Harus banget menemui seseorang yang seperti itu. Next gitu. Betul. Next. Oke. Ngechat kalau pas ada butuh aja. Ngechat kalau pas ada butuh aja sih itu green flag parah. Kalian salah jadi. Parah. Terlalu di green kan gitu.
Lalu ada mau membangun hubungan dari awal. Kalau mau membangun hubungan dari awal sih menurut aku green flag. Kalau misalnya dia emang udah mengakui tuh kesalahannya, terus dia pengen mengubah diri dia, pengen mengubah kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakuin dulu tuh, terus dia pengen bangun dari awal dan benar-benar ya, bukan hanya omong kosong, benar-benar apa ya, aksinya benar-benar nyata gitu. Menurut aku sih itu green flag, suatu keberanian untuk berani untuk membangun hubungan dari awal lagi. Yes, betul itu pikiran dewasa banget itu Dewasa ya. banget sih. Kalau misalnya nggak ada perubahan itu apa dong? Red flag. Kenapa tuh red flag? Ya, ngapain gak ada perubahan tapi dia mau ke kita lagi? Iya sih, benar Dan ya. kayak misalnya mau ngajak balikan tapi ternyata gak ada perubahan, menurut aku ya jangan mau diajak balikan sih teman-teman. Betul, jangan mau ya, no. Karena kan ya segala kesalahan, ya pasti semua punya kesalahan. Betul. Tapi ya kalau kitanya berubah, itu green flag parah. Tapi ini gak ada perubahan, ya sama aja kita jadinya capek 2 kali gak sih? Betul. Malah mengulang hal yang sama menurut Jadi aku. lebih baik gak usah balikan ya. Iya. Kalau misalnya dia nggak mau berubah ya udah gitu, stop aja hubungannya. Jangan mau No. balikan. Lalu ada menghargai batasan pasangan. Gila sih ini jatuh cinta banget karena itu menghargai kita banget kan sebagai Betul. pasangan. Itu green flag parah. Ini deh contoh batasannya tuh kayak gak ngecek handphone pasangan. Benar sih. Menurut aku itu oke banget kalau misalnya kita nemuin seseorang itu. Karena dia menghargai privasi kita. Karena kita kan jatuhnya tuh masih pacaran ya. Jadi kita gak harus semuanya dia tahu tentang kita gitu. Dan menurut aku itu dia menghargai sekaligus dia percaya sama kita. Ya, Karena betul, percaya. Karena dia tahu batasan kita, kayak misalnya nggak ngecek, oke, berarti itu batasan dari dia dan aku percaya sama dia nggak ngapa-ngapain di handphone gitu. Betul. Nah lanjut, apalagi Chris? Oke. Mengulang kesalahan yang sama. Gila sih itu red flag banget sih. Apalagi misalnya kesalahannya kayak selingkuh, enggak banget sih. Jangan mau. Tapi kayaknya solusi untuk tahu dia, misalnya dia ngajak balikan dan kita tahu dia pantas untuk balikan sama kita dan menjalani lagi hubungan sama kita, menurut aku ngobrol dulu sih sebelum menjawab iya atau enggaknya ke dia gitu. Karena ya kita tahu kayak ya apa maksud dan tujuan kamu buat ngajak balikan aku gitu. Ya, betul. Dan kalau misalnya dia jawab, ya aku menyesal karena ini dan aku pengen ada perubahan sama kamu dan kita mengulang lagi dan segala macam halnya, menurut aku ya pertimbangin lagi sih gitu kan. Kalau misalnya dia jawabnya cuman aku kangen sama kamu, udah di situ doang kayak nyun. Benar. Komunikasi berarti ya yang lebih penting. Komunikasi number one. Dan ini pertama tuh kejujuran. Nah, betul Kan? Kejujuran itu betul. benar-benar hal yang sangat sulit banget orang-orang lakuin ya. Jadi apapun ketika kita mau menghadapi atau menjalani suatu hubungan tuh kita harus benar-benar jujur. Kalau kita sama-sama bohong ya pasti hubungannya juga ke depannya bakalan bohong terus gitu. Pasti banyak banget masalah yang akan terjadi di hubungan tersebut. Jadi kayak sepahit apapun faktanya ya kalau kita jujur dan dikomunikasiin baik-baik, menurut aku ya bakal aman-aman aja hubungannya kan. Kalau menurut kamu nih, hubungan yang baik tuh kayak gimana sih? Menurut aku yaitu di awal tuh aku pengen tahu dulu niat dia ke kita tuh apa. Ya setelah kejujuran dan komunikasi, ya komunikasi sih menurut aku. Dan melihat sifat-sifat karakter dia gak sih? Betul, karakter-karakter yang gak baiknya itu loh. Atau ya, aku sih ada rencananya tuh kayak pengennya sebulan sekali tuh ada evaluasi. Evaluasi hubungan gitu. Ih lucu banget sih kalau ada kayak gitu. Ya kan? Betul. Ya itu kemasuk ke komunikasi. Jadinya tuh kayak kita evaluasi diri, apa yang gak enak dari kita omongin ke dia dan begitupun sebaliknya. Nah, tadi kan kita membahas move on atau balikan ya, tapi dari sudut pandang kita berdua kan. Nah, ada juga nih sudut pandang dari psikologi. Oke. Jadi, menurut psikologi tuh, putus cinta itu memengaruhi emosi karena otak kehilangan sosok yang udah menjadi kebiasaan. Nah, itu makanya kenapa bisa ada
kita gamon atau gagal move on itu. Karena yang biasanya kita tiap hari bertemu atau kayak kita chatan tiap hari dengan momen-momen kita main dan segala macamnya, itu tadi momen-momen tadi itu ada di kepala kita sendiri dan kita meromantisasikan itu di kepala kita. Jadi kita merasa ya kita belum bisa lupa sama dia gitu loh. Terus juga kita kan pasti kalau udah putus ada rasa kangen ya. Itu tuh belum tentu berarti masih cocok untuk balikan. Karena ya tadi yang pertama kan kita meromantisasikan di kepala dengan adanya rasa kangen, terus kayak aduh jadi pengen balikan. Itu tuh belum belum tentu bisa gitu, belum tentu cocok gitu karena ya kita harus lihat lagi kebiasaan dia ada perubahan nggak dan segala macamnya gitu. Lalu ada juga move on bukan soal melupakan nih teman-teman, tapi menerima dan melanjutkan hidup. Itu sih, penerimaan sih yang susah. Berarti benar sih, kayak move on tuh bukan hanya soal melupakan, tetapi proses memperbaiki diri kan. Jangan cepet-cepet untuk merasa pengen move on, karena Betul sih. mending kita nikmatin prosesnya gitu. Proses gamonnya itu gitu. Jadi rasa sedihnya, rasa kangennya, rasa segala macamnya kita rasain, nangis segala macam juga kita rasain. Jadi lega gitu ya. Karena kayak lama-lama juga bakal bisa menerima itu dan pikiran bakal jernih sendiri menurut aku, kayak bakal oke, aku nerima kalau ini udah bukan buat kita, ini udah jalannya kayak gini. Terus kita melanjutkan hidup deh. Gitu sih teman-teman. Oke, pada akhirnya move on atau balikan tuh bukan soal mana yang paling benar, tapi mana sih yang paling sehat buat diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya balikan tapi sama-sama sama-sama berubah, ya oke, berarti itu sehat. Maksudnya berarti itu baik gitu buat kita. Sebaliknya juga kalau misalnya move on adalah pilihan kita untuk menjalani hidup lebih baik lagi, ya oke juga gitu. Dan itu ya udah pilihan kalian masing-masing gitu. Jadi mau move on atau balikan itu kembali lagi dengan pilihan kita masing-masing sendiri, dan yang terpenting itu teman-teman, kita memilih keputusan yang membuat kita tuh bertumbuh enggak sih di dalam itu gitu. Mau itu balikan atau move on. Kalau misalnya pilihannya di salah satu, oke gitu. Nah, jadi bukan terus mengulang kesalahan yang sama. Jadinya tuh kita nggak selalu punya luka yang sama gitu. Kalau misalnya kita ngerasa balikan itu membuat kita bakal ngerasain luka yang sama, ya oke, berarti keputusan yang diambil berarti harus move on gitu. Betul. Itu sih yang terpenting ya teman-teman. Oke, segitu aja ya pembahasan dari kita. Semoga ini tuh bermanfaat banget ya untuk teman-teman semua. Amin. Jadi kalian juga jangan lupa dengan pertanyaan-pertanyaan kita tadi, tolong dijawab ya di kolom komentar. See you, bye-bye.